Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala alaihi salatu wassalam kama jaa fi sahihi Muslim, la taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimuna al-yahud fayaktuluhumul muslimun hatta yakhtabi'al yahudi min wara'il hajar wasyajar fayakulul hajar wasyajar ya muslim ya abdallah hadha yahudiyun khalfi fata'ala faqtul illa syajaral gharqad fa innahu min syajaril yahud. Amma ba'd. Jamaah sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam kajian rutin kita di tengah duka cita sebagian kaum muslimin, saudara kita, saudara seiman kita yang tinggal di buminya lahirnya para nabi dan rasul, yang tinggal di tempat yang di sana terjadi Isra Mi'raj, di tempat yang mana menjadi kiblat pertama umat Islam, di tempat yang mana diberkahi tanahnya, di tempat yang mana Sayyidina Umar radhiyallahu an mewakafkan tanah tersebut untuk seluruh umat Islam, di tempat yang mana pernah dibebaskan pula oleh Salahuddin Al-Ayyubi, yaitu Baitul Maqdis atau sekarang kita kenal dengan sebutan Palestina. Dan tentunya bagi seorang muslim dimanapun berada, di tengah kesibukan kita, aktivitas kita, rutinitas kita, kita tidak melupakan apa-apa yang mereka alami. Karena orang-orang beriman itu dalam urusan cinta, kasih sayang dan hubungan sesama mereka, Rasulullah mengatakan kal jasadil wahid, seperti tubuh yang satu. Jika salah satu anggota tubuh sakit, yang lain ikut merasakan demam. Oleh karenanya ketika di sana sedang menderita, ya kita pun juga berempati, bersimpati dengan apa yang mereka alami. Apa yang mereka alami ini merupakan bagian dari fragmen panjang perjuangan umat Islam, khususnya kaum muslimin di Palestina sejak tahun 40-an sampai hari ini. Maka apa-apa yang dilakukan oleh para mujahidin, khususnya pada tanggal 7 Oktober yang lalu, itu pandanglah sebagai bagian dari upaya perlawanan mereka yang demikian panjang. Bukan peristiwa yang ujuk-ujuk atau tiba-tiba muncul sehingga ada sebagian umat Islam justru meledek dan menyalah-nyalahkan perjuangan para mujahidin. Ini aneh. Harusnya mereka memberikan dukungan, baik moral, doa, syukur-syukur, harta, tetapi justru malah menjelek-jelekan perjuangan para mujahidin. Adapun korban yang jatuh banyak, maka jamaah sekalian, ini tentu tidak kita inginkan. Dan yang paling besar tanggung jawabnya adalah yaitu para zu'ama'ul muslimin, para pemimpin umat Islam. Seandainya mereka mau sedikit saja peduli, ya, baik kepedulian dengan diplomasi dan kekuatan militer dan harta mereka, tentu Izzuddin Al-Qassam tidak akan sendirian untuk melawan Zionis Israel. Oleh karena jamaah sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum,
Waktu perang kemerdekaan Indonesia pun 10 November, saat itu sekutu ingin menyerang Surabaya, maka saat itu para kiai mengeluarkan resolusi jihad. Lalu kemudian juga didorong oleh tokoh saat itu yaitu Bung Tomo. Apa yang terjadi? 20.000 kurang lebih warga Surabaya tewas saat itu. Semoga mereka syuhada, khususnya yang umat Islam. Kemudian juga 150.000 mengungsi keluar dari Surabaya. Adapun dari pihak sekutu yang tewas 3.000 orang. Jadi cukup banyak, 20.000. Hasil dari perlawanan mereka hanya menewaskan 3.000 tentara dari sekutu. Nah, inilah resiko perjuangan. Jangan dilihat dari banyaknya korban, tapi lihatlah dari sedemikian kokoh dan sabarnya mereka. Maka gunakanlah cara pandang orang-orang yang sedang berjuang, bukan menggunakan cara pandang orang-orang yang sedang duduk santai-santai. Kalau cara pandang orang yang duduk dan santai-santai, pasti mereka akan mengatakan, ngapain sih nyerang duluan? Padahal itu bukan nyerang duluan. Itu bagian dari upaya membebaskan diri mereka setelah sekian puluh tahun lamanya dijajah oleh Zionis Yahudi. Dan insya Allah kemenangan akan tetap di tangan kaum muslimin. Hal ini dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Imam Ahmad, "Bashir hadhil ummah bis sina war rif'ah wad din wa tamkin fil ard." Berikan kabar gembira kepada umat ini akan datangnya kejayaan, kekokohan, kemenangan dan juga kekuatan agama mereka di muka bumi. Hadis sahih Imam Ahmad. Kemudian juga tadi di awal saya bacakan sebuah hadis yang mungkin relatif familiar di tengah kita. La taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimuna al-yahud. Kiamat tidak akan datang sampai umat Islam akan memerangi Yahudi. Dahulu kita yang diperangi. Kemarin umat Islam yang diserang, entah di tepi barat, entah di Gaza atau Ramallah dan yang lainnya. Tapi mulai bulan ini atau Oktober ini, umat Islam yang memerangi mereka. Sebagaimana di hadis tadi, hatta yuqatilal muslimuna al-yahud. Sampai orang Islamlah yang akan memerangi mereka. Hatta yakhtabi al-yahudi mi wara'il hajar wasyajar. Kemudian orang Yahudi tersebut mereka kabur, lari kocar-kacir dan ngumpet di balik batu dan pepohonan. Fayaqulul hajar wasyajar. Lalu batu dan pepohonan itu berkata, "Ya Muslim, ya Abdullah, wahai Muslim, wahai hamba Allah, hadza Yahudiyun khalfi." Di belakangku ada orang Yahudi. Fata'ala faktul, ayo mari sini bunuh dia. Illa syajaral gorkot, kecuali pohon gorkot. Dan hadis ini diketahui oleh orang-orang Yahudi hari ini, dan mereka pun punya kebun gorkot. Mereka sendiri mengimani hadis tersebut, dan mereka sudah antisipasi kalau nanti hal itu terjadi, mereka akan dibela oleh pohon gorkot tersebut. Fa innahu min syajaril yahud. Dan pohon gorkot adalah pohonnya orang-orang Yahudi. Nah, hadis ini menunjukkan akan datang masa-masa itu, dan kita sudah merasakan datangnya masa-masa itu. Dan berapakah jumlah yang tewas dari kalangan Israel, tentaranya? Ya, yang terakhir sudah sampai 879. Dan ini merupakan angka tertinggi 70 tahun terakhir. Sebelumnya kalau Israel perang, mereka korbannya dikit. Karena mereka senantiasa menyerang di warga sipil, dan mereka selalu mainnya di atas. Di mana? Di pesawat. Kalau di bawah mereka nggak berani. Di pesawat kan yang nggak gampang nembak pesawat. Kalaupun jatuh meninggal 1 atau 2 begitu. Tapi hari ini mereka mampu ditewaskan 800 kurang lebih 79 tadi, dan yang luka-luka 1.200-an. Dan saya yakin angka ini akan masih terus bertambah. Tapi mereka pengecut, yang mereka bom adalah pemukiman warga. Yang mereka bom adalah mereka yang ada di bis, di truk ingin ngungsi, mereka bom di situ. Dan memang mereka adalah bangsa yang pengecut. Baik jemaah sekalian, walaupun tidak semua Yahudi ada Yahudi yang anti Israel.
Ada Yahudi yang anti-Zionis, justru mereka membela Palestina, yaitu Yahudi yang memang asli orang Palestina yang dulu sudah akur dengan umat Islam bersama Nasrani. Ada 3 agama memang yang sudah hidup berdampingan di sana sejak lama, yang membuat mereka perang ketika munculnya Zionisme tahun 40-an datang ke negeri mereka. Baik jamaah sekalian, itu mukadimah saja dalam rangka untuk mengangkat frekuensi perasaan dan spiritual kita terhadap saudara-saudara kita di sana. Walaupun tema kita bukan tentang itu. Bapak Ibu sekalian, a'azanallahu wa iyyakum, tema kita seperti yang tadi sudah terpampang di depan, yaitu syumuliyatul Islam, yang artinya Islam agama yang sempurna atau kesempurnaan agama Islam. Dan kita meyakini dengan seyakin-yakinnya tidak ada agama yang sesempurna agama Islam, yang mana semua aspek kehidupan tidak ada yang luput diatur, diurus, diperhatikan, dibahas oleh Islam, baik di Quran, baik secara global atau rinci, begitu pula di hadis-hadis Nabi SAW. Ya, coba lihat contoh gampang, bersin kita. Di situ aja sudah ada mekanisme sunnah. Ada yarhamukallahnya, ada ucapan alhamdulillahnya, lalu yarhamukallahnya, kemudian yahdikumullahnya. Yang seperti ini kita tidak dapatkan pada agama lain. Mereka bersin aja, tidak ada apapun. Masalah mengurus istinja, cebok, Islam punya aturan main. Masalah berjalan laki dan perempuan di jalan, itu aja ada aturan main, di mana kaum laki-laki dianjurkan di depan, perempuan di belakang. Ya, supaya mohon maaf kaum laki-laki kalau perempuan yang di depan, mereka tidak melihat aurat perempuan ketika tertiup angin atau yang semisalnya. Yang seperti itu aja diurus, maka apalagi hal-hal yang lebih ribet, yang lebih kompleks dari itu. Baik, sekarang kita lihat sebagai bukti otentik sumber ideologisnya, yaitu dari Quran, Dustur Ilahi, surat Al-Maidah ayat 3, yaitu ayat yang cukup familiar juga di telinga kita. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian, bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku tuntaskan, aku genapkan nikmatku atas kalian. Wa raditu lakumul islam madina, dan aku ridha Islam adalah agama untuk kalian. Ya, ini tegas Allah katakan Islam agama yang sempurna. Ya, ujung ke ujung, belakang ke depan, luar ke dalam, atas bawah, kanan kiri, semuanya dibahas di dalam Islam. Ya, sampai-sampai ada orang yang mungkin niatnya bercanda. Ya, saya pernah lihat di sebuah potongan video. Ya, non muslim. Dia bertanya kepada kawannya yang muslim, saya dengar Al-Quran itu membahas segala hal. Saya mau nanya, apakah di Al-Quran pernah dibahas cara bikin donat? Coba, ini kan pertanyaan iseng. Apakah di Al-Quran ada tata cara bikin donat, kue? Apa jawaban yang muslim? Ada. Kagetlah dia. Yang mana? Ayat yang mana? Itu ayat yang berbunyi, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada pakarnya jika engkau tidak tahu. Jadi Al-Quran sudah memberikan jalan, Al-Quran sudah memberikan clue, tandanya. Ya, maka saya katakan tadi, Al-Quran membahas baik secara global atau memang ada yang rinci sudah terbahas. Kemudian wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', dan kami turunkan kepadamu, maksudnya Rasulullah alaihi salatu wasalam, Al-Kitab, maksudnya Al-Quran, yang di dalamnya menjelaskan likulli syai', untuk hal apapun, syai'. Imam Asy-Sya'rawi, seorang ulama tafsir dari Mesir, beliau mengatakan maksud ayat ini adalah yaitu menjelaskan segala apapun yang bernama syai'. Syai' sesuatu, apapun yang masuk kategori makna sesuatu, maka Al-Quran telah membahasnya. Tidak ada yang luput, tidak ada yang dilupakan, tidak ada yang dialpakan di dalam Al-Quran. Baik tadi pembahasan secara global, umum, atau secara clue, tandanya, atau indikatornya, atau isyaratnya, atau memang pembahasan secara tersurat, detil, dan rinci. Wa huda wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Baik, ini di dalam Al-Quran.
Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul mengatakan, qad taraktukum alal bayda. Aku telah tinggalkan kepada kalian agama yang begitu terang benderang. Bayda putih, cerah. Jadi jelas. Lailuha kanahariha. Malamnya seperti siang. Kita tahu malam sama siang itu beda. Malam gelap, siang terang. Tetapi ketika dikatakan malamnya seperti siang, itu menegaskan bahwa sampai-sampai urusan yang susah dalam pikiran kita aja jelas, udah dijelasin. Kegelapan malam sama seperti terangnya siang. La yaziku anha ba'di ila halik, dan tidak ada yang menyimpang darinya melainkan dia akan binasa. Baik, apa arti dari kalimat malamnya bagaikan siang? Imam Son'ani ya dalam kitab At-Tanwir Syarah Al-Jami' As-Shaghir beliau mengatakan, al-muradu annahu, bahwasanya maksudnya adalah la lubsa fiha wala raiba, tidak ada kerancuan dan juga tidak ada keraguan. Bal qad ittadahat idahan nahar, bahkan terangnya Islam itu begitu nyata seperti terang benderangnya siang hari. Wa minhu yu'lamu annahu la lubsa fi dinillah, dari sinilah bisa diketahui dalam urusan agama Allah ini di semua hal tidak ada yang tidak jelas, tidak ada yang rancu tadi. Wala yahtaj ila taklifat al-mutakallimin wa syatahat al-mutawahikin. Oleh karena itu tidak perlu lagi penjelasan-penjelasan para ahli kalam dan juga penjelasan orang-orang yang bodoh. Ya, nah ini menunjukkan bahwa sebenarnya Islam itu simple, udah gampang difahami. Ya, yang bikin ruwet dan rumit itu kadang mohon maaf kitanya sendiri yang bikin ribet. Padahal teks-teks agama baik ayat maupun hadisnya udah menjelaskan. Kalaupun ada hal-hal atau bahasa-bahasa istilah-istilah Arab yang kita tidak fahami, para ulama telah menjelaskan secara gamblang juga dalam kitab-kitab mereka seperti kitab tafsir dan juga syarah. Baik, nah ini semua kejelasan ini juga menunjukkan kesempurnaan agama Islam, sehingga kita tidak perlu menambah kesempurnaan itu lagi karena kesempurnaannya sudah tuntas. Sekarang kita masuk pada mahfuzat para ulama atau ungkapan-ungkapan emas dari para ulama kita. Pertama dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya, fa innal Qur'ana ishtamala ala kulli ilmin nafi' min khabar ma sabaq. Al-Qur'an di dalamnya mencakup mengandung semua ilmu yang bermanfaat. Kulli, ada kata kulli dilanjutkan dengan ilmin, tidak menggunakan alif lam, ya, bukan kullil ilmi tapi kulli ilmin. Apa artinya? Itu menunjukkan seluruhnya tanpa kecuali, gitu. Kalau dilanjutkan setelah kata kulli yaitu isim nakirah tanpa alif lam, maka maksud kata kulli atau kullu di situ adalah mencakup seluruhnya tanpa kecuali. Kemudian ya, wa ilmi ma sayati, bahkan juga sudah menjelaskan ilmu-ilmu tentang apa yang akan terjadi. Jadi bukan hanya yang masabak yang udah terjadi, tapi yang akan terjadi pun Al-Quran juga membahas. Ya, seperti misalnya kita tidak tahu bahwa di rahim perempuan itu ada 3 lapis ternyata. Menurut para pakar biologi belakangan diistilahkan dengan korion, omnion, dan dinding uterus. 3 lapis. Di Al-Quran udah dikasih tahu. Tapi tentu istilahnya bukan korion omnion itu ya, kan itu bukan bahasa Arab. Al-Quran menyebut dengan istilah apa? Dalam surat Az-Zumar, fi zulumatis thalas. Ya, di dalam 3 lapisan kegelapan. 3 lapisan kegelapan. Yakhluqukum fi butuni ummahatikum. Ya, Allah menciptakan kalian di perut ibu-ibu kalian. Khalqan ba'di khalqin, tahap demi bertahap. Fi zulumatis salas, di dalam 3 lapis kegelapan. Allah bilang di dalam 3 lapis kegelapan di zaman dulu udah cerita.
Ini kayak begitu ilmunya. Barulah para orang sekarang menemukan, oh maksudnya adalah tadi korion, omnion, dan dinding uterus. Sudah dikasih tahu. Itu salah satu contoh aja, belum hal-hal yang lain. Baik. Kemudian wa hukmi kulli halalin wa haram. Dan juga Al-Quran udah menjelaskan hukum-hukum terkait halal-halal haram. Wa man nasu ilaihi muhtajuna fi amri dunyahum wa dinihim. Dan apapun yang manusia butuh, baik urusan agama mereka, urusan dunia mereka dan urusan agama mereka, semua kata-kata ya wa man nasu ilaihi muhtajun. Jadi kata apa-apa di situ itu terkait semua yang kita butuhin. Dalam urusan agama dan dunia kita, Islam udah menyiapkannya. Kemudian juga wa ma'ashihim wa ma'adihim, atau urusan hidup mereka dan persiapan di akhirat mereka. Kemudian dalam kitab atau penjelasan dalam usul Ishrin juga dikatakan al-Islam nizam syamil yatanawwalu mazahiral hayati jami'an. Islam itu tatanan yang sempurna, yang lengkap, yang paripurna, apalagi komprehensif, yang meliputi mazahir al-hayah, semua aspek kehidupan, jami'an, semuanya. Jadi udah banyak kata-kata takkid, kata-kata penegas, semua, kullu, jami'an, itu menunjukkan semuanya. Fahuwa daulatun wa watanun, Islam adalah negara dan tanah air. Au hukumah wa ummah, Islam adalah pemerintahan dan umat. Wa huwa khulkun wa quwwah, Islam adalah akhlak dan kekuatan. Au rahmah wa adalah, Islam adalah rahmat, kasih sayang, wa adalah, dan juga keadilan. Wa huwa thaqafatun wa qanun au ilmun wa qada, Islam juga wawasan dan undang-undang, ilmu dan ketetapan. Wa huwa madah au kasbun wa ghina, Islam adalah materi, mata pencaharian dan kekayaan. Wa huwa jihadun wa dakwah, Islam juga jihad dan dakwah. Au jaisun wa fikrah, Islam juga tentara dan pemikiran. Fungsi tentara menjaga teritori, fungsi pemikiran menjaga akidah umat Islam. Kama huwa akidatun shadiqah, Islam juga akidah yang benar. Wa ibadatun sahihah, dan ibadah yang benar. Sawaun bisawa, tidak lebih tidak kurang. Itulah Islam. Nah, ini para ulama kita sudah memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang Islam itu areanya di mana aja. Ya semua. Dan saya yakin masih ada bagian-bagian yang barangkali belum tersebut di mahfuzat ini. Sebagai contoh yang sering kali manusia mencoba untuk pisah-pisahkan, yaitu antara Islam, politik, kekuasaan, dan kepemimpinan. Contohnya, udah deh kalau ngomongin negara jangan bawa agama. Pernah dengar kayak gitu? Negara itu urusan politik itu kotor, Islam itu suci, kalau dicampur-campur ntar jadi kotor agama, jangan dah. Nah, sekarang kita lihat, karena sumber kita Al-Quran, Sunnah, penjelasan sahabat dan para ulama, kita lihat bagaimana Quran dan Sunnah dalam masalah itu. Pertama, surat An-Nisa ayat 58 dan 59. Dua ayat ini menceritakan tentang apa? Tentang masalah kepala negara dan rakyatnya. Ini seperti yang dijelaskan oleh Umar bin Abdul Aziz. Nanti saya akan kutip ucapan Umar bin Abdul Aziz tentang ayat ini. Kita lihat, innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Allah memerintahkan kalian kalau memberikan amanah, memberikan tugas atau misal proyek atau apalah jabatan tertentu, ila ahliha, kasih kepada orang yang punya kapasitas, ila ahliha, yang punya kualifikasi, emang pantas, emang dia mampu, emang dia bisa. Kalaupun masih proses belajar, paling enggak awal-awal banget belajarnya, pokoknya dia punya kepantasan dibanding yang lainnya. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl, dan kalau kamu menetapkan hukum di tengah manusia, hukumlah secara adil. Nah, ini ayat perintah buat siapa? Kata Umar bin Abdul Aziz, ini ayat lagi ngomongin penguasa. Wahai penguasa, wahai pemimpin, kasihlah tugas kepada mereka yang punya keahlian. Kasihlah
hukum kepada manusia secara adil. Ini juga dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitab As-Siyasah Asy-Syar'iyyah fi Islahi Ra'i wa Ra'iyah, khususnya di halaman-halaman pertama, di halaman-halaman awal. Dia menjadikan ayat ini sebagai muqaddimahnya, yang dia mengatakan ayat 58 untuk para penguasa, ayat 59 buat kita nih, buat rakyat, buat warga, buat umat, buat masyarakat. Kita lihat ayat yang 59. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, ini baru buat kita nih. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kamu. Begitu untuk ulil amri enggak pakai kata atiu. Imam Ibnu Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in mengatakan, apa sih hikmahnya kok dibedain ulil amri enggak pakai atiu? Karena taat kepada Allah mutlak, taat kepada Rasul mutlak. Sementara taat kepada manusia ulil amri tidak mutlak. Terikat sejauh mana ketaatan mereka juga kepada Allah dan Rasulnya, sejauh mana ketaatan mereka juga kepada syariat. Itu kata Imam Ibnu Qayyim. Maka ketika mereka mengajak atau menghimbau atau membuat kebijakan yang kita nilai atau para pakar nilai ini bertentangan misalnya dengan syariat, maka tidak ada kata atiu, tidak ada kata taatilah kepada mereka. Itulah yang disebut dengan tidak mutlak ketaatan kepada mereka. Adapun ulil amri, Bapak Ibu sekalian, azanallahu wa iyyakum, dulu di generasi salaf, di generasi awal para sahabat kemudian para tabi'in, ulil amri itu maknanya adalah ahluddin wal ulama wal fiqh, yaitu ahli agama, kemudian ahli fikih dan juga para ulama. Dulu definisi ulil amri begitu tuh. Itu dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dari Ibnu Abbas, Abul Aliyah, Ikrimah dan yang lain. Namun kemudian definisi ulil amri berkembang, bukan sekedar para ulama tadi, tapi juga umara, para pemimpin atau penguasa dalam konteks kehidupan dunia kita. Dari mana dalil bahwa ulil amri juga pemimpin dalam arti umara itu? Yaitu dari hadis Imam Bukhari yang mana Rasul mengatakan, man ata'a amiri faqad ata'ani. Siapa yang taat kepada amir, pemimpin yang aku tunjuk, maka dia juga telah taat kepadaku. Nah, di sini menunjukkan ada dua kepemimpinan, kepada Rasul dan kepada pemimpin yang Rasul tunjuk. Nah, Rasulullah SAW sebagai pemimpin negara sekaligus pemimpin agama. Adapun amir yang Rasul tunjuk sekedar pemimpin kerja doang, enggak masuk kategori pemimpin agama karena masih ada Rasulullah SAW. Maka ini menunjukkan bahwa urusan kaum muslimin, urusan agama dipegang oleh para ulamanya, urusan duniawinya dipegang oleh para umaroknya. Namun jangan lupa, ya dulu ketika awal generasi Islam itu, seorang ulama dia juga seorang umara, seorang alim dia juga seorang amir. Siapa misalnya? 4 khulafaur rasyidin. Dia ulama bukan? Ulama. Pakar pemerintahan juga? Iya. Umar sama. Utsman? Iya. Ali juga. Jadi dalam satu pribadi bergabung antara pribadi seorang alim dan juga pribadi seorang amir. Kemudian zaman berubah. Nah, zaman berubah nih. Di masa-masa selanjutnya para pemimpin ya hanya pemimpin doang. Tapi tentang keulamaannya, sisi kepakaran keislamannya belum tentu sebagaimana di generasi awal tadi. Nah, sejak saat itulah terbelah menjadi dua, ulama ya ulama, ulil amri ya ulil amri, dalam arti umaro itu terpisah. Baik. Kemudian dalam Al-Hajj ayat 41, ini pun juga dari Umar bin Abdul Aziz dijelaskan juga sama. Alladzina immakanahum fil ard aqamus sholata wa atuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Orang-orang yang kami kokohkan kedudukannya di muka bumi. Siapa nih? Orang-orang yang kedudukannya Allah bikin kuat di muka bumi. Mereka sholat, mereka zakat, mereka amar ma'ruf nahi munkar. Ini menunjukkan salah satu di antara banyak tugas pemimpin. Tadi udah kita bahas tugas pemimpin di ayat 58 An-Nisa. Ini juga tugas mereka, yaitu memastikan keamanan rakyatnya untuk ibadah, nyaman ibadah, dan juga aman dari musuh. Maka ada amar ma'ruf nahi munkar. Maka sebenarnya otoritas yang paling utama amar ma'ruf nahi munkar itu memang penguasa pada awalnya, gitu. Karena amar ma'ruf nahi munkar itu di sana juga ada unsur pemaksaan
ketika yang diamar ma'ruf nahi mungkar kan bebel gitu. Sementara kalau rakyat kita nggak bisa maksa. Rakyat itu kalau maksa dengan yang lain pasti akan ada perlawanan, terjadilah fitnah dan pertengkaran di antara mereka. Berbeda dengan negara. Negara itu punya kuasa untuk memaksa. Sebagaimana orang yang anti zakat di masa Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar bukan cuma maksa, ngapain? Diperangi. Itu kalau negara. Tapi kalau kita nggak bisa, kita sama-sama individu, sama-sama rakyat, kita nggak sampai sejauh itu. Baik. Nah, waqala Sobah bin Siwad al-Kindi sami'tu Umar bin Abdul Aziz yakhtubu wa huwa yaqul. Jadi saat itu Umar bin Abdul Aziz sebagai seorang khalifah, mujtahid dan mujaddid sekaligus, beliau berkata di dalam salah satu khutbahnya ketika menjelaskan alladzina immakanahum fil ard, yaitu orang-orang yang Allah bikin kokoh kedudukannya di muka bumi. Ayat ini tsumma qala, dia berkata illa annaha laysat alal wali wahdah. Ayat ini bukan hanya menceritakan para penguasa. Nah, ini menunjukkan ini ayat menceritakan para penguasa, tapi bukan hanya para penguasa. Walakinnaha alal wali wal mula alaih, tapi ini juga berlaku untuk para pemimpin dan yang dipimpin. Jadi kedudukan kita walaupun kita bukan pemimpin atau penguasa, tapi alhamdulillah kehidupan kita nyaman, kuat, ajak, stabil. Jangan lupa dengan ya aqimus shalah, aqamus shalah, wa atuz zakah, wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Sehingga hak amar ma'ruf nahi munkar di kita juga ada, tergantung jenis yang bagaimana. Kayak misalnya sekedar ngingetin anak sholat, ngingetin istri keluar rumah untuk nutup aurat, ngingetin suami untuk sholat berjamaah. Ini kan amar ma'ruf. Apakah nunggu jadi presiden dulu? Kan enggak. Apakah nunggu jadi ketua RT dulu? Kan enggak. Siapapun bisa melaksanakannya. Ini yang bersifat global kayak gitu, yang individu bisa lakukan amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kalau untuk yang sampai otoritas negara, seperti misalnya ada gerakan nabi palsu di Indonesia misalnya. Yang kita lakukan paling banter hanya ngajak mereka berdiskusi, berdebat dan bertobat. Tapi kalau untuk hingga sampai memberantas mereka, kita nggak bisa. Sebagaimana dahulu Umar bin Khattab ketika jadi khalifah pun melanjutkan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, yaitu gerakan nabi palsu di zaman siapa? Musailimah al-Kadzdzab dalam perang Yamamah. Itu baru otoritas penguasa hingga sampai seperti itu. Kalau kita enggak. Kita baru boleh kayak begitu kalau disuruh oleh penguasa, diizinkan oleh penguasa. Baik, kemudian kita lanjut di surat An-Nur. Ini surat An-Nur nih, ayat 55. Ya. Wa'adallahu alladhina amanu minkum. Allah telah menjanjikan untuk orang-orang beriman di antara kamu, wa amilu sholihat, dan orang yang beramal soleh, la yastakhlifannahum fil ard, bahwa mereka orang beriman dan beramal soleh akan Allah jadikan penguasa. Allah akan jadikan mereka berkuasa di muka bumi, kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana dahulu orang-orang beriman juga pernah menjadi penguasa. Siapa misalnya? Nabi Daud, Nabi Sulaiman, ya, atau misalnya Rasul dan para sahabat sendiri, mereka orang beriman dan beramal soleh. Lalu begini, kok kalau emang dunia itu, ya muka bumi ini Allah wariskan untuk orang beriman dan beramal soleh agar mereka kuasai, kok hari ini kenyataannya malah rata-rata yang jadi penguasa bukan orang mukmin dan bukan orang beramal soleh. Ya gampangnya adalah mungkin orang beriman dan beramal solehnya pertama belum mau muncul. Yang kedua, kalaupun sudah ada ya orang yang pengen muncul tapi belum beriman dan beramal soleh, ya baru berislam doang. Itulah yang dikatakan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi tadi, bahwasanya ketika dia ditanya kenapa kok orang-orang Islam dalam banyak front pertempuran, front kompetisi dengan non muslim di zaman modern khususnya, kok kita lebih sering kalahnya? Dia menjawab, karena Allah memberikan pertolongan kepada orang-orang beriman, bukan semata-mata berislam. Maka ini menjadi muhasabah juga buat kita. Barangkali itulah kenapa pertolongan yang pernah dialami oleh umat terdahulu kaum muslimin kok belum datang juga di zaman kita. Mungkin itu jawabannya. Baik, jamaah sekalian, ya yang paling penting adalah kita mencoba memperbaiki diri
Semoga kita semua ini bisa menuju atau sampai derajat mukminin tadi, sehingga punya kelayakan untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk di hadis. Ya, di Quran tadi masih banyak ayat yang belum kita bahas. Yang sekaligus ayat-ayat tadi sebagai koreksi buat mereka yang telah menuduh Islam enggak pernah mikirin kekuasaan dan negara. Gimana enggak mikirin kekuasaan dan negara? Tadi ngomongin kekuasaan kok. Saya ngambil contoh dah. Ada ayat yang lain berbunyi, kutiba alaikumul qisas fil qatla. Diwajibkan kalian menerapkan hukum qisas dalam masalah pembunuhan. Coba, qisas ini siapa yang harus melaksanakan, mengeksekusi? RT RW atau DKM? Hah? Pemimpin kan. Kalau DKM mah ya Allah, nanti khawatir dianggap main hakim sendiri. Ya, Pak, sendal saya hilang di masjid JGC. Waduh. Apa sendalnya Bu? Apa sendalnya Pak? Mereknya anu. Waduh, tuh sendal mahal tuh. Ntar Bu, gampang kalau ketangkep kita potong tangannya langsung. Boleh kayak gitu? Enggak. Ini tetap otoritas penguasa. Maka kata Imam Ibnu Katsir, farradda ilal imam wa naibihi. Kembalikan urusan masalah itu kepada pemimpin atau aparatnya. Nah, kesimpulannya, kalau hukum-hukum tadi, qisas dan yang lainnya hanya menjadi otoritas penguasa, berarti ayat ini nggak akan pernah jalan selama belum ada penguasa yang menjalankan. Kan begitu? Betul nggak? Ayat ini nggak akan pernah bisa berlaku dan berjalan selama belum pernah ada payung atau lembaga besar dan kuat yang bisa menjalankannya, yang bernama negara. Oleh karena itu, ini juga menjadi jawaban buat mereka yang telah menuduh Islam nggak pernah membicarakan masalah negara. Begitu. Itu kan penyakit sekulerisme yang ada di sebagian tubuh umat Islam yang kena racun oleh pemikiran dari luar sana. Baik, sekarang kita lihat dalam hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kanat banu Israil tasusuhumul anbiya. Dahulu kanat itu dahulu, ya, Bani Israel mereka disiasahkan oleh para nabi. Tasusuhum artinya mereka disiasahkan. Apa disiasahkan? Siasah apa artinya? Politik. Politik sendiri secara makna ada bahasa, ada istilah lain, ada makna lain yang artinya administrasi dan manajemen. Siasah itu diambil dari kata sasa yasusu siasatan, yang artinya mengatur, menjaga, merawat. Ya, susturo iya siasatan amartuha wa nahituha, dalam kitab Ibnu Manzur Lisanul Arab. Aku mengatur rakyatku dengan memberikan perintah dan larangan. Jadi aktivitas mengatur orang lain itu politik. Maka di saat ibu-ibu dapat duit belanja dari lakinya, dari suaminya, diatur, ini buat bayar ini buat SPP, ini buat bayar listrik segala macam. Ini lagi ngatur nih, ini lagi berpolitik sebenarnya menurut bahasa. Imam sholat, dia ngomong ke makmumnya sebelum sholat, sawu sufufakum, rapatkan dan uruskan shaf kalian. Lagi ngatur nggak tuh? Ngatur, ini lagi berpolitik sebenarnya. Apalagi Polantas, polisi lalu lintas ngatur jalan raya. Hakikatnya menurut definisi bahasa, dia sedang bersiasah, sedang berpolitik, sebagaimana para nabi dahulu mensiasahkan Bani Israel. Dari sini kita udah bisa nangkep sebenarnya siasah itu, ya, itu merupakan salah satu warisan kenabian. Keren gitu. Jadi istilah politik di dalam Islam itu tidak sekotor, sejorok dalam pikiran orang Barat dengan politik Machiavellis yang mereka mengatakan tubadirul wasilah, menghalalkan segala cara untuk melanggengkan kekuasaan. Itu Machiavellis Barat sana. Tapi dalam Islam enggak begitu. Itu mulia karena aktivitas orang mengatur orang. Nanti kita lihat definisi-definisi dari para ulama. Contohnya Imam Nawawi. Imam Nawawi mengomentari hadis tadi. Dia mengatakan, yatawallawna umurahum. Dahulu para nabi menjadi pengurus atau pelayan urusan orang Bani Israel. Jadi para nabi menjadi, ya, dia yang ngurusin dah, dia yang ngelayanin urusan Bani Israel. Kama taf'alul umara wal ulah birra'iyah, sebagaimana perilaku para penguasa dan para pemimpin terhadap rakyatnya. Ya, perilaku pemimpin terhadap rakyatnya yaitu menjadi pelayan. Wasiyasatu, adapun politik, al-qiyamu 'ala syai' bima yuslihu, itu melaksanakan segala sesuatu yang mendatangkan maslahat. Jadi apapun yang membawa maslahat buat umat manusia itu politik. Nah, definisi kayak begini nih yang harus kita budayakan
di tengah masyarakat kaum muslimin. Jangan kita terpaku oleh definisi politik di buku-buku barat yang ada di rak-rak buku perpustakaan kampus-kampus sekuler. Tapi dalam kitab-kitab para ulama penjelasannya itu luar biasa. Baik, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua dari Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum." Jika 3 orang pergi keluar rumah dalam safar jalan-jalan, rihlah, tamasya, Rasul mengatakan, tunjuklah satu di antara 3 itu sebagai apanya? Pemimpin. Coba sekedar jalan-jalan doang, Rasul nyuruh pilih pemimpin. Padahal jalan-jalan kan sederhana, nggak ribet-ribet amat lah. Tapi sekedar jalan-jalan disuruh milih pemimpin. Apalagi hidup bermasyarakat, hidup bernegara yang beragam orang, beragam kepentingan, beragam suku, beragam dan seterusnya. Maka butuh lagi kita terhadap seorang pemimpin. Baik, ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga apa misal? Rasul mengatakan dalam hadis Imam Ahmad dengan sanad yang thiqat terpercaya, As-Sultan zilullah fil ardi. Pemimpin, sultan, dia merupakan naungan Allah di muka bumi. Zilullah, naungan. Fungsi naungan buat apa? Buat pelindung, bikin adem, apalagi bikin enggak tampias air hujan. Ya pokoknya enak dah. Artinya apa? Peran pemimpin itu Rasul gambarkan kayak begitu. Zilullah, naungan dari Allah. Wujudnya dalam wujud seorang pemimpin. Ini merupakan pujian dalam Islam untuk para pemimpin. Maka wajar orang yang jadi pemimpin dan dia benar kepemimpinannya, imamul adil, dalam hadis Bukhari, di surga nanti duduknya paling dekat bersama Rasulullah SAW. Orang yang paling dekat duduknya bersama Rasul, salah satunya adalah imamul adil, pemimpin yang adil. Ada kelompok lain yang nanti akan paling dekat bersama Rasul. Pertama, kafilul yatim, yaitu orang yang menyantuni anak yatim. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku bersama orang yang nyantunin anak yatim bagaikan 2 jari ini, dekat. Ya. Yang kedua, yaitu orang yang banyak selawat. Dalam hadis Imam Tirmidzi, Rasulullah mengatakan, awalan nasabi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling dekat duduknya bersamaku di surga nanti adalah orang yang paling banyak selawatnya kepadaku. Yang ketiga ini, pemimpin yang adil, dia juga majelisnya, tempat duduknya yang paling dekat bersama Rasul pada hari kiamat nanti. Nah, kita punya pilihan yang berbeda-beda. Di antara kita ada yang pengen ngambil pintu nyantunin anak yatim, bisa. Semoga kita pun bisa berduaan dengan Rasulullah di surga nanti. Buat di antara bapak ibu yang barangkali, aduh saya kalau nyantunin anak yatim saya nggak punya modal, tapi saya bisa dengan banyak selawat. Sebagaimana hadis yang kedua. Nah, yang ketiga yaitu pemimpin yang adil di semua level kepemimpinan, baik presiden hingga sampai yang paling skup terkecil yaitu ayah di rumah tangga. Jadi ayah yang adil terhadap anak dan istrinya. Ketua DKM, masuk gak ketua DKM kira-kira? Masuk ya, kan pemimpin juga tuh. Ya, ibu-ibu PKK ada pemimpinnya juga. Ya, atau bapak-bapak lah di semua level kepemimpinan yang lain. Baik. Nah, ini yang tadi saya sebut ya, makna siasah udah kita bahas tadi, artinya mengatur, memimpin, manajer, administrator, sais. Ya, siasah, orang yang bermain siasah dalam bahasa Arab, sais. Dan sais udah jadi bahasa Indonesia, supir delman. Sais pedati. Ya, artinya supir karena dia yang ngatur, itu kuda maju, itu kuda mundur, belok kanan kiri, dia yang ngatur, sais. Ya, sasa ro'iyah yasusuha siyasatan, yang artinya yaitu mengatur rakyat dengan siasa atau politik. Jadi dari sisi bahasa, makna politik adalah berputar pada mengatur, mengurus, memerintah, memimpin dan mendidik. Seluruhnya adalah makna yang positif dan mulia, tidak ada celah dengan definisi politik pada awalnya. Cuman ya kita tahu zaman berubah, manusia pun juga macam-macam. Akhirnya diisilah oleh oknum lah kita istilahkan, orang-orang yang mengotori politik. Akhirnya terjadilah apa yang seperti kita lihat. Syekh Muhammad Abduh, seorang ulama tafsir dari Mesir, ya, dan juga disebut sebagai mujaddid, pembaharu dari Mesir. Beliau pernah berkata begini,
A'udzubillah minas siyasah. Aku berlindung kepada Allah dari politik. Wa bahthi an siyasah. Dan aku berlindung kepada Allah dari ngomongin atau membahas tentang politik. Wa minas siyasiyin. Dan aku pun berlindung kepada Allah dari para politisi. Jadi kesannya buruk apa cakep tuh? Hah? Buruk, orang sampai pakai a'udzubillah, udah sama kayak a'udzubillah minasyaiton kan begitu. Kenapa? Karena begitulah fenomena politik yang dia lihat di negerinya, di masanya. Kotor. Nah kadang saya mikir, ini beliau kalau hidup di zaman kita dan ngeliat Indonesia gimana kira-kira ya omongannya ya? Sama gak kira-kira? Atau lebih malah? Lebih kali ya, lebih parah. Ya. Nah sekarang kita lihat definisi secara terminologi. Tadi kan secara bahasa, etimologi. Sekarang terminologi, secara makna fikihnya. Ya, Imam Ibnu Aqil Al-Hambali, ulama yang dipuji sebagai manusia tercerdas di zamannya di kolong langit. Ya, hidup kurang lebih di abad 5 Hijriah, seangkatan dengan Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi dari mazhab Hambali. Dia bikin kitab Al-Funun, tebalnya 800 jilid. Ada yang nyebut 400 jilid. Dan Imam Zahabi pernah mengatakan, aku pernah membacanya, tapi dia baru kuat hanya 200 jilid saja. Kenapa? Ya capek. Bacanya doang capek, apalagi bikin 800 jilid. Kita bacanya doang sampai meninggal belum tentu kelar. Malah jangan-jangan kita meninggal masih banyak buku kita di rumah yang belum kita buka plastiknya. Baru-baru dibaca, plastiknya belum dibuka juga gitu. Nah, Imam Ibnu Aqil bilang begini, as-siyasatu ma kana minal af'al bihaitsu yakunu nas ma'hu aqrab ila shalah wa ab'ad anil fasad. Politik adalah aktivitas yang memang melahirkan maslahat bagi manusia dan menjauhkannya dari kerusakan atau al-fasad. Jadi aqrab ila shalah, mendekatkan manusia kepada maslahat, wa ab'ad anil fasad, dan menjauhkan manusia dari kerusakan. Coba Bapak Ibu bayangkan definisi itu. Aktivitas yang bikin manusia semakin baik, semakin soleh, dan aktivitas yang bikin manusia semakin jauh dari keburukan. Ini definisi kayak gini sama gak dengan definisi dakwah Islam? Sama dakwah, kan dakwah begitu juga kan? Dakwah itu kan ngajakin orang supaya semakin benar dan semakin jauh dari keburukan. Sama, ini definisi politik kata beliau. Imam Nawawi, oke udah kita bahas tadi Imam Nawawi di slide sebelumnya. Sekarang Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim panjang penjelasannya. Cuman saya ambil yang intinya aja dah. Saya yang kita perlukan. Apa kata beliau? Wa nahnu nusammiha siyasatan tab'an li mustalahihim. Kami para ulama menamakan itu dengan politik karena ngikutin istilah mereka. Ngikutin istilah kita, udah terlanjur kita bilang politik, ya para ulama pun juga ngikut bilang politik. Wa inna ma hiya adlullah wa rasulih. Padahal itu adalah keadilan Allah dan Rasulnya. Bayangkan politik disebut keadilan Allah dan Rasulnya. Zahara bihadhil amarat wal alamat, yang Allah tampakkan melalui tanda-tanda dalam dunia politik itu. Keadilan Allah dan Rasulnya. Maksudnya gimana? Dengan adanya politik diatur manusia dengan manusia tadi, pengaturan harga, pengaturan kebijakan ini, kebijakan itu. Sehingga ini semua tergantung siapa yang ada di belakangnya, supirnya. Ya kan? Kalau semakin baik, semakin soleh, maka produk-produk hukum, kebijakan baik dan soleh nggak kira-kira? Ya kayak gitu. Karena produk sesuatu itu berasal dari sumber awalnya, yaitu orangnya. Kalau dia baik ya keluarnya baik, kalau dia buruk keluarnya buruk, begitu aja. Baik jemaah sekalian, itulah kenapa dikatakan sebagai keadilan Allah dan Rasulnya. Nah sekarang kita masuk pada penjelasan para tokoh Islam tentang Islam dan kekuasaan. Khalifah Utsman, khalifah yang ketiga radhiyallahu an, dia berkata, innallaha la yaza' bisultan ma la yaza' bil Qur'an. Ini ucapan beliau kayaknya pernah saya sampaikan di majelis ini mungkin beberapa bulan yang lalu. Sesungguhnya Allah akan menghilangkan kemungkaran melalui tangan penguasa, yang mana kemungkaran itu nggak bisa dihilangkan pakai Quran. Ada kemungkaran, ada kemaksiatan, ada penyimpangan pakai Quran kagak mempan. Dinasehatin pakai ayat kagak kena, pakai fatwa yang disimpulkan dari ayat Quran enggak kena juga. Tapi begitu pakai kekuatan para penguasa baru bubar itu kemungkaran. Ya. Contohnya apa? Alexis. Ya. Coba Bapak Ibu datang ke Alexis dulu nih ketika masih ada, sambil bawa ayat.
Ya, misal tentang perzinahan kan dipakai buat perzinahan tuh ya. Ya kita ngomong sama ke pengelolanya, la taqrabuz zina. Mempan gak kira-kira ya? Diapain Bu? Ditabok katanya. Anak muda lagi pada nongkrong, mabok, main judi, nyekek botol, banting kartu. Dan melakukannya di depan rumah kita lagi. Ya, kita nggak suka, kita bacain dah tuh ayat. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaiton. Mereka ketawa malah. Baca apaan Bu? Ya, malah ketawa. Nggak mempan. Ya, kita artiin terjemahannya dah. Minuman keras, judi, mengundi nasib, apalagi sesajian, semuanya perbuatan setan. Pas kalimat setan kita kencengin lagi, setan misalnya gitu. Ini kira-kira mereka bubar apa kita ditimpuk? Ya, ngamuk mereka. Tapi kalau kita telepon polisi, telepon RT RW, Babinsa, orang-orang yang punya power, penguasa situ. Pak, tolong dong depan rumah saya kayaknya bikin keresahan nih. Ada 10 anak muda lagi pada mabok, lagi begini begitu. Siapa? 10 orang ya? Insya Allah kami akan datengin 1 truk langsung. Ya, baru turun 1 TNI dengan baju lorengnya atau 1 polisi dengan baju dinasnya. Ya nggak usah banyak lah, 1 orang bubar tuh bocah langsung bubar dia. Dan bahkan nandain rumah kita, jangan situ lagi, nggak enak nongkrongnya, ntar ada polisi lagi. Gitu. Jadi betul apa yang dikatakan oleh Khalifah Utsman. Khutbah Jumat, ribuan masjid di Jakarta, kurikulum tema khutbahnya anggaplah sama. Ya, bulan ini temanya tentang haramnya minuman keras dan hukuman dunia akhirat buat para pemabuk. Misalnya nih, udah tuh ribuan masjid di Jakarta temanya itu. Yakin nggak besok Sabtu Ahadnya udah bubar tuh orang mabuk udah kagak ada? Atau yang jual minuman keras udah pada tutup semua? Yakin nggak kira-kira? Masih ada nggak kira-kira? Tetap masih kan? Kenapa? Karena yang mabuk mana tahu lagi diomongin dia nggak sholat Jumat juga, ya kan? Nah, beda dengan tanda tangan 1 orang penguasanya. Contoh gubernur. Tentu ini konteksnya kalau gubernurnya juga ngerti ya, gubernurnya paham, gubernurnya juga berani. Ya, mulai detik ini di kota yang kita cintai ini, supaya Allah berkahi, tidak boleh lagi ada pedagang yang menjual minuman keras sejauh 1 kilo dari tempat ibadah dan 1 kilo dari tempat pendidikan. Kenapa kok enggak bahasa tegas? Langsung aja mulai hari ini haram minuman keras di Jakarta. Kalau pakai bahasa tegas, ibarat main bola, gocekannya kurang. Karena pasti akan ada yang protes, ada yang menentang gitu. Baik di anggota dewan atau mungkin ormas. Nah, semua supaya ini menjadi kesepakatan semua setuju dengan istilah bukan pelarangan tapi pengaturan. Pengaturan peredaran minuman keras. Pelan-pelan memang berjuang itu kadang nggak bisa langsung gitu, pelan-pelan. 1 kilo dari tempat ibadah, 1 kilo dari tempat pendidikan. Intinya apa? Mau dagang di mana? Ya, buka minuman keras di sini, ada PAUD. Munduran dikit, masjid, sonoan lagi gereja. Maka kita sebut tempat ibadah, jangan hanya masjid, biar semakin sempit kedudukan dia. Sonoan lagi, apa misalnya? Ada SMA, udah bener-bener nggak bisa jualan. Itu caranya. Dan kalau seandainya dilanggar, yang tadi udah kita bahas, penguasa boleh maksa, boleh nangkep, boleh. Kita suruh tutup, cabut izinnya, kan bisa. Tapi kalau ustadz nggak bisa. Ya, ustadz datang ceramahin toko minuman keras, ceramahin, saya tutup, saya cabut surat izinnya. Tadi dia nanya, lah bapak siapa? Kenal juga kagak? Karena ustadz itu paling banter seperti yang Allah katakan di surat Al-Ghoshiyah. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir, tugasmu hanyalah ngasih peringatan dan kamu tak berkuasa memaksa mereka. Kalau penguasa bisa maksa gitu. Itulah pentingnya kekuasaan dipegang oleh umat Islam atau oleh orang Islam yang pemberani dan soleh. Begitu. Baik. Nah, masalahnya sekarang kan banyak orang Islam yang soleh pemberani, semuanya di masjid. Nggak ada yang mau muncul, nggak ada yang mau keluar. Akhirnya selamanya lah yang muncul adalah yang begitu-gitu lagi. Makanya ada cerita dari kawan saya, Ustadz di Depok,
Ya, tetanggaan dulu waktu zaman saya tinggal di Kelapa II. Dia cerita dan saya lihat potongan video beliau. Ini cukup unik kisah beliau di zaman Orde Baru. Ya di zaman masih ketua MUI-nya Kiai Haji Hasan Basri rahimahullah. Ngumpul tuh kiai-kiai dari berbagai macam ormas, NU, Muhammadiyah, Persis dan lain-lain. Nah ceritanya begitu masuk jam sholat, ya kemudian mereka pun pengen sholat ya, habis qomat, jadi imam main tunjuk-tunjukkan, main Fadol, ayo antum aja. Akhirnya yang nyelonong adalah yang nggak punya kualifikasi jadi imam, nyelonong aja sendiri dia. Habis kiainya pada rebutan, bukan rebutan jadi imam, rebutan untuk saking tawadunya, nggak mau muncul tawadu di. Ya akhirnya jadilah yang imam yang nggak punya kapasitas. Begitu dia sholat baca surat, pada kaget lah ngapa begini bacaannya? Kenapa? Ya salah sendiri. Yang bagus bacanya nggak mau muncul. Ya gitu. Tawadu tuh baik, tapi kalau nggak pada waktunya jadi banyak masalah yang jadi korban gitu. Tawadu itu baik. Ya. Tapi kalau kondisi kayak begitu, yang malah muncul orang kafir atau orang fasik, kita sendiri yang nyesel belakangan nanti. Ya. Baik jamaah sekalian. Sekarang kita masuk ke Imam Al-Ghazali. Ya, saya yakin kalau dengar nama Imam Ghazali udah nggak perlu diperkenalkan lagi lah. Ya, dia terkenal banget di Indonesia. Beliau berkata, wal mulku wad din tau aman. Muluk itu negara, kekuasaan, kerajaan, dan juga agama adalah saudara kembar. Bayangkan sampai dibilang saudara kembar. Agama punya kembaran, yaitu negara. Negara punya kembaran, yaitu agama. Fad-din aslun, agama itu aslun, fondasi. Ya. Wasultan harisun, sultan penguasa adalah security-nya, penjaganya. Ya, rumah butuh fondasi, tanpa fondasi roboh nggak? Roboh ya. Perumahan butuh security, kalau nggak security kemalingan nggak? Kemalingan. Maka dua-duanya penting. Maka dikatakan oleh Al-Ghazali, wa ma la aslallahu famahdum. Apa-apa yang tidak punya fondasi akan roboh, mahdum. Wa ma la harisallahu fadha'i, dan apa-apa yang tidak punya security, tidak punya penjaga, pengawas akan lenyap, akan hilang, dicolong, dicuri, macam-macam. Maka wala yatimal mulk wad-dabat illa bisultan, maka tidaklah sempurna kekuasaan dan hukum kecuali dengan adanya kekuasaan, adanya penguasa. Maka Imam Al-Ghazali yang dikenal sufi aja, kan dia dianggap sufi juga kan, dia sufi yang ahli fikih dan ahli usul fikih. Biasanya sufi itu agak-agak gimana gitu ngomongin masalah negara dan politik gitu. Tapi beliau pun mengatakan itu dua saudara kembar. Baik, sekarang kita masuk ke Ibnu Taimiyah. Ini yang terakhir ya. Beliau berkata, yajibu ayya'rifa anna wilayata amrin nasi min a'zami wajibatid din. Wajib diketahui bahwa kekuasaan kepemimpinan yang mengurus urusan manusia termasuk kewajiban agama yang paling besar. Bayangkan, salah satu kewajiban agama, kewajiban yang paling besar dalam agama, salah satunya adalah masalah kepemimpinan. Bahkan la qiyama lid-din wala lid-dunya illa biha. Agama dan dunia enggak bisa tegak. Agama dan dunia enggak bisa tegak kecuali dengan adanya pemimpin. Coba ngurusin haji, negara nggak mau ngurusin, lepas tangan, kira-kira berantakan nggak? Kalau diserahin begitu aja sama swasta, bisa jadi harganya malah nggak kayak sekarang, tambahan parah lagi. Karena swasta kan nyari duit. Kalau negara bisa ada ada subsidi. Separah-parahnya tetap dia akan ngasih subsidi. Bahkan jihad saja belum boleh berangkat kalau belum ada persetujuan para waliul amr. Ini sepakat 4 mazhab. Kecuali dalam kondisi kekosongan kekuasaan. Begitu. Jadi agama dan dunia nggak bisa tegak kecuali dengannya. Baik jamaah sekalian, azanallahu yakum, ini dari para ulama kita. Dan saya rasa ini udah cukup mewakili penjelasan-penjelasan ini tentang kelirunya mereka yang menganggap Islam itu udahlah ngurusin sholat aja, kurban, sunatan, akekahan. Itu kalau orang Islam ngurusin begitu doang, musuh-musuh Islam, mereka nggak pernah ngusik kita. Biasa aja. Ini mengingatkan saya kepada ucapan Muhammad Nathir rahimahullah. Kalau orang Islam ngomongin sholat, puasa Ramadan, ngomongin haji,
ya ngomongin pembangunan masjid, mereka adem ayem, nggak akan protes. Kenapa? Mereka anggap itu ya kami juga butuh. Ya, walaupun dia muslim, tapi dia sekuler, ya kami juga butuh. Ya. Tapi kalau udah mulai kita ngomongin perbankan syariah, ekonomi syariah, mereka mulai, kata Syekh Muhammad Nasir, mereka mulai tegak, liatin, baru ngeliatin doang, ya nontonin gitu, mau ngomongin apa nih setelah ini. Lalu kata Syekh Muhammad Nasir, ketika orang Islam sudah ngomongin masalah tentang hukum, masalah negara, baru dilibas oleh mereka. Itu kata Syekh Muhammad Nasir, mantan Perdana Menteri di Indonesia di masa lalu. Baik, dan ini harus kita fahami dan kita tanamkan ke anak-anak kita tentang salah satu resiko menjalankan Islam secara kafah memang seperti itu. Setelah saya pikir-pikir, memang umat Islam baru bisa menjalankan agamanya secara sempurna tadi kalau kita menjadi pemegang otoritas. Selama kita belum memiliki otoritas yang kuat, selama itu pula kita hanya bisa ngeluh-ngeluh doang di medsos dan di WA kita. Iya enggak? Iya, selama kita belum punya otoritas yang kuat, kita hanya bisa ngedumel doang. Ta'alimul Islam, item-item keislaman itu kan macam-macam. Ada yang bisa dijalankan individu tanpa negara pun kita juga bisa. Apa contohnya? Zikir. Zikir bisa individu kan? Sholat bisa, puasa Ramadan bisa, bisalah. Ya, kita bisa kok untuk puasa, nggak tergantung sama siapapun. Kemudian yang kedua, ada item keislaman kudu ada masyarakat. Kalau nggak ada masyarakat nggak jalan nih. Apa? Sedekah, zakat, sholat berjamaah. Nggak ada masyarakat, sholat sendiri namanya. Zakat nggak ada masyarakat, mau ngasih ke siapa? Nggak ada mustahik berarti. Maka ada item Islam yang hanya baru bisa berjalan kalau ada masyarakat. Tapi juga ada item keislaman yang baru bisa jalan kalau ada negara yang menjalankan. Contoh yang tadi udah kita bahas. Begitu. Maka sekali lagi jamaah sekalian, ini menunjukkan mereka yang menuduh Islam itu tidak lengkap, hanya ngurusin masalah peribadatan saja, jelas mereka keliru, fatal kelirunya. Baik, ini dulu tema kita tentang kesempurnaan Islam. Insya Allah kita ketemu lagi, mudah-mudahan sehat semua di bulan Desember ya. Kan kita 2 bulan sekali biasanya. Ya bulan Desember insya Allah. Baik, itu dulu, barangkali ada diskusi atau tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jemaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan izin Pak Ustadz untuk masalah kekuasaan dan ini yang diwewenang oleh pemimpin ya. Ini kita ketahui yang terjadi fenomena sekarang kan ini adalah antara perang Israel dan Palestina. Nah, ini kan Palestina diwakili oleh kaum Hamas sebagai kaum militan mungkin tanpa persetujuan presiden Palestinanya ya. Nah, ini menurut Pak Ustadz mohon penjelasan apakah kaum militan Hamas yang berperang dengan Israel ini adalah tanpa dari otoritas pemimpin atau presiden Palestina sendiri. Mohon penjelasannya satu. Yang kedua mengenai kiat-kiat untuk pencegahan nahi dan munkar. Bagaimana kalau umpama di lingkungan sekitar kita penduduk katakanlah satu RT itu mayoritasnya non muslim, sedangkan mereka ini boleh dikatakan sering judi, sering mabuk-mabukan, sedangkan warga sekitarnya ini banyak non muslim. Bagaimana kiat-kiatnya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, pertanyaan pertama tentang apakah yang pasukan Hamas lakukan itu sudah benar, karena yang punya otoritas adalah tepi barat, yaitu PLO. Perlu diingat bahwasanya Hamas ini mendapatkan otoritas di Gaza dan mereka adalah pemimpinnya. Memenangkan pemilu di Gaza sampai 70% hampir. Dan kita tahu pemimpin Hamas Ismail Haniyah, seorang hafiz dan juga seorang muazin, dia pernah menjadi Perdana Menteri beberapa tahun lamanya. Cuman karena Amerika enggak setuju, Israel enggak setuju, karena di dokumen pendirian Hamas, piagam pendirian Hamas, itu tujuan berdirinya Hamas adalah melenyapkan Israel dari muka bumi. Agak berbeda dengan PLO atau Fatah, sekedar mendirikan Palestina merdeka. Walaupun tetap Israel masih ada. Ini bedanya.
sehingga dianggap Hamas ini lebih keras begitu, sehingga dia mendapatkan istilahnya sikap yang lebih jelek antipita dari Barat dan dari Israel sendiri begitu. Nah, adapun yang dilakukan oleh Hamas itu jangan dilihat dari satu peristiwa itu saja. Seperti saya katakan tadi di awal di mukadimah, itu merupakan salah satu respon panjang perjuangan dari tahun 40-an hingga sampai sekarang yang dilakukan oleh rakyatnya. Ini tidak beda dengan Bung Tomo dan juga para kiai tadi. Dia nggak berkoordinasi dengan Bung Karno dulu, tapi memang langsung merespon, dapat kabar sekutu mau nyerang. Ya baru dah, ya setelah itu ya pihak pemerintah menyetujui. Ya, nah ini menunjukkan bahwa kadang inisiatif memunculkan perlawanan ketika itu tidak muncul dari penguasa, boleh rakyat memberikan usulan atau pendahuluan sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah ketika melawan Tartar di Damaskus dahulu. Baik. Dalam sejarah Indonesia ada perjuangan lewat diplomasi seperti Bung Karno dan Bung Hatta. Ada perjuangan lewat militer yang saat bersamaan dilakukan oleh Jenderal Besar Sudirman dan juga Bung Tomo. Jadi mereka jalan bareng-bareng. Diplomasi tetap berjalan, militer juga tetap berjalan. Udah tahu sama tahu mereka, nggak ada yang saling kita aja dah, lu nggak usah pakai perang, nggak begitu. Sama, mereka juga seperti itu. Nah, yang terjadi di hari ini di Palestina juga demikian. Oleh karena itu, ketika Gaza melakukan serangan, Hamas, di tepi barat PLO pun juga setuju. Bahkan juga terjadi peperangan juga, walaupun tidak seheboh di Gaza. Kalau nggak salah yang tewas di tepi barat itu angkanya masih puluhan, 20-an begitu. Ya, tetapi untuk yang di Gaza kita tahu angkanya sudah sampai ribuan. Nah, untuk yang kedua tadi saya agak sayup-sayup dengarnya apa ya? Nahi mungkar. Iya. Tapi jazakallahu. Untuk kasus seperti itu, kemungkaran kita Muslim ada di daerah yang mayoritas non Muslim. Kita mau nahi mungkar, tapi posisi kita sedikit lemah. Ini gimana? Ya Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu semampu kamu. Kemudian di hadis apa bunyinya? Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadi. Ubah pakai apa dulu tadi? Tangan. Fa ilam yastati, kalau nggak mampu dengan tangan, fabi lisani, dengan lisan kita ajak obrol, walaupun non muslim juga, non muslim yang baik-baik, pasti ada hal-hal yang kita sama mereka sepakat. Bang, ini kok pada main judi? Iya, kayaknya nggak bener bang ya. Iya sih, di agama saya juga nggak bener. Wah sama bang kita, gimana supaya hilang nih? Jadi kepada orang-orang yang kayaknya sepemikiran sama kita, walaupun dia non muslim. Kalau nggak mampu juga dengan lisan kita nggak bisa, nggak berani, barulah kita opsi yang terakhir. Fabi qalbi wa dzalika at'aful iman. Ingkarilah dengan hati, yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Maksudnya ingkar di hati gimana? Benci atau enggak suka begitu. Baik, saya ada usul kalau emang kasusnya kayak begitu. Ada sebuah partai Islam di Indonesia, karena memang di daerah Papua mayoritas non muslim, malah ada sebuah daerah Islam itu hanya 0,3% saking sedikitnya. Jadi boro-boro nyari kader partai tersebut yang muslim, nyari orang Islamnya susah. Namun ternyata di non muslim itu ada yang senang dengan partai Islam tersebut, sehingga mereka pun mencalonkan diri, menawarkan diri, boleh nggak kami jadi caleg kalian? Lalu partai ini menerima, silakan. Kan nggak mungkin, oh nggak bisa pak, bapak syahadat dulu baru bisa. Yang namanya partai itu kan harus membuka diri, nanti melanggar peraturan negara, dianggap melanggar peraturan undang-undang perpolitikan partai politik. Partai politik itu harus menerima semua anggota masyarakat Indonesia. Dan ini juga bagus. Kalau orang kafir tertarik dengan partai kafir itu biasa. Tapi kalau orang kafir tertarik dengan partai Islam, bagi saya itu luar biasa malah.
Apa yang membuat mereka tertarik sehingga mereka mau menjadi pembela Islam padahal mereka kafir. Begitu. Baik. Kemudian suatu ketika ada di antara mereka yang lulus berhasil dari partai Islam tersebut menjadi anggota dewan. Kemudian karena di sana itu mohon maaf minuman keras itu budaya. Kan mabok itu budaya mereka itu. Mabok, babi itu budaya. Nah, partai Islam ini kan bingung juga. Aduh, gimana ini? Ya, lagi rapat teler. Di luar rumah pulang dari rapat dari kantor dewan pulang mabok juga. Sementara partai Islam ini juga jadi malu punya anggota dewan kayak gitu. Akhirnya ya bagaimana cara menindak anggota dewan kayak gitu? Enggak pakai hukum syariah, tapi menggunakan istilah melanggar etika. Paham maksudnya? Melanggar istilah etika. Kalau pakai istilah etika ini sifatnya universal. Sama-sama sepakat itu melanggar. Ini cara cantik kita supaya dia pun gak begitu lagi. Nah sama, hal ini bisa kita praktekin ke daerah yang kita minoritas muslim. Di kala ada banyak kemaksiatan dan kita gak mungkin pakai istilah-istilah Islam di situ. Kita bisa mengatakan ini melanggar etika dan moralitas kita Pak. Nah, misal gitu. Supaya mereka semua pun sepakat bahwa itu melanggar. Sebab kalau kita bilang Pak ini melanggar Al-Maidah ayat 90 Pak. Wah mereka gak kena. Mereka bilang menurut perjanjian baru, modul lain lagi nanti. Nah, mendingan kita gunakan ini melanggar etika. Nah, kalau pakai etika sepakat nanti gitu. Walam biswab. Baik silakan yang lain kalau ada. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz ada dua pertanyaan. Yang satu mengenai Palestina sama Israel. Yang pertama Ustadz bahas tadi. Sekelompok orang Islam ada yang pro Palestina, ada juga yang menyalahkan Palestina. Ada lagi yang nggak mau tahu. Yang saya tanyakan Ustadz yang nggak mau tahu dengan menyalahkan Palestina ini masuk golongan mana dia? Yang kedua mengenai pemimpin. Kita itu berhak memilih pemimpin. Kita harus tahu juga siapa pemimpin itu yang berhak kita pilih dan siapa pemimpin itu yang nggak berhak kita pilih. Sekian Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, peristiwa hari ini Palestina dan Zionis itu memang memunculkan polarisasi di tengah umat Islam sendiri. Ada yang jelas-jelas pro Palestina dan saya yakin semua yang hadir termasuk di situ. Ya, kenapa? Karena kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita dukung atau yang kita cintai. Begitu. Ya, Rasul mengatakan al-mar'u ma'aman ahab. Di akhirat nanti orang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai. Kalau yang kita cintai adalah para mujahidin, orang-orang teraniaya dan semisal itu, ya insya Allah kita pun akan dihidupkan bersama bareng para mujahidin tersebut. Ya, kita harus ambil sikap. Ya, yang kedua ada yang netral dalam artian saya nggak berpihak lah. Bagi saya dua-duanya salah. Ini orang kayak begini emang mungkin kopinya kurang kental, jadi begitu sikapnya. Harusnya mengkaji dulu. Lihat sejarahnya gimana. Kalau dia muslim tentu alat ukurnya pakai alat ukur Islam dulu. Quran, ya, hadis dan seterusnya. Ya bukan pakai alat ukur yang lain. Ya, netral itu enggak selamanya baik. Ketika ada hak dan batil, netral itu salah. Ya, ketika ada benar dan salah secara nyata, bukan abu-abu, bukan ijtihadi, tapi nyata, netral itu salah. Kita harus berpihak. Karena di surga nanti, di akhirat nanti hanya ada dua pilihan, surga atau neraka. Enggak ada pilihan, saya netral dah Pak. Surga kagak mau, enggak, neraka juga enggak mau. Di mana? Di gang mana kita ini? Enggak ada. Ya kalau enggak ashabun nar, ashabul jannah, ya ashabul yamin, ashabul shimal, gitu aja. Ya. Nah, untuk yang ketiga yang justru mencela, tidak berpihak, ini yang sebenarnya sangat berbahaya. Karena Allah katakan la tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Janganlah kalian condong kepada orang-orang zalim yang dengan itu kalian akan disentuh oleh api neraka. Sekedar condong doang sama orang zalim aja enggak boleh, apalagi jadi orang zalimnya. Ketika ada seorang muslim ikut-ikutan nyela para mujahidin, ikut-ikutan nyela umat Islam di Palestina. Walaupun dia ngaku muslim, ngaku kayak kita,
Melayu, ngaku kayak kita, Jawa, Sunda, Minang, tapi dia mendukung Zionis, ya maka ya dia bagian dari situ. Sebagaimana hadis yang di awal, almar'u ma'aman ahab, seseorang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang mereka cintai, begitu. Maka jamaah sekalian, untuk kondisi kayak begini kita harus tegas dan jelas sikapnya, ya tidak abu-abu. Terus yang kedua tadi apa? Pilihan. Ya, taib. Untuk masalah pemimpin, kalau pakai standar normatif Quran, yang pertama yaitu qawiyun amin, yaitu yang kuat dan terpercaya. Ya, ini ayat menceritakan tentang apa? Tentang Nabi Musa alaihi salam. Ketika Nabi Musa ngambilin air, ada 2 anak gadis ngeliatin doang orang laki pada rebutan air. Sementara mereka perempuan berdua, khawatir desek-desekan sama orang laki kan, mereka nggak mau. Ya, bukan malah aji mumpung banyak cowok nih, nggak begitu. Ya, mereka nggak mau gabung, nggak mau ikhtilat. Datanglah Nabi Musa, ini kan kisahnya panjang di Quran diceritain tuh. Ya, ditanyain mau ngapain, mau ngambil air, saya ambilin. Nah, Nabi Musa kan kuat badannya, nggak pakai nunggu lama, rebutan langsung dapet. Nabi Musa nampol orang aja langsung mati tuh orang. Ya, kan ada kisahnya juga. Udah dibawain, dianterin pulang. Awalnya itu perempuan di depan, yang di belakang Nabi Musa. Kelihatanlah pakaiannya berkibar-kibar, digurun kena angin. Wah, ini kan nggak boleh. Maka Nabi Musa pun gantian ke depan. Begitu sampai di rumah ketemu ayahnya, yang konon ayahnya adalah Nabi Syuaib. Ya, tapi bukan, kata Ibnu Katsir, bukan Nabi Syuaib. Karena selisih tahun Nabi Syuaib dengan Nabi Musa itu lebih dari 1000 tahun. Jadi nggak diketahui aslinya dalam sunnah atau dalam keterangan siapa dia. Yang penting dia orang soleh, laki-laki soleh lah si bapak tersebut. Nah, si perempuan ini, salah satu di antara perempuan itu bilang ke ayahnya, ya ini orang jadiin aja sebagai pegawai kita. Ini bahasa nggak langsung, sebenarnya sih maunya ya itu bapak kawinin, itu orang kawinin sama saya gitu maksudnya. Cuman kalau perempuan kan nggak pakai bahasa langsung, jadiin pegawai kita. Karena laki-laki ini qawiyun amin. Ini laki-laki sebagai laki-laki yang apa tadi? Qawi, kuat, amin, terpercaya. Yang kedua, hafizun alim. Siapa hafizun alim dalam konteks Quran? Yaitu Nabi Yusuf. Ketika dia minta kepada raja untuk diangkat menjadi bendahara di negerinya, kata Nabi Yusuf, karena saya ini hafizun alim. Hafiz, orang yang terjaga, ya, alim, berilmu. Jadi kuat, ini refleksi dari kekuatan adalah berani segala macam, amin, terpercaya, amanah sama tugas-tugasnya, enggak khianat. Kemudian hafiz, terjaga, dia enggak gampang korupsi, dia udah punya kok, enggak butuh lagi begitu-begituan. Kemudian alim, berilmu, punya kapasitas, cerdas. Ini dalam Quran. Ya, kalau kita mau nambahin lagi, ada dalam kitab-kitab fikih. Seperti Imam Nawawi dalam kitab Rodotul Tolibin, yaitu laki-laki. Kalau konteksnya Imamul A'zam, seperti presiden, atau misalnya kalau zaman dulu khalifah, Imamul A'zam. Itu sepakat semua mazhab. Adapun untuk selain Imamul A'zam, di bawahnya, seperti kalau di kita kayak gubernur, bupati, wali kota, dan seterusnya, itu khilafiyah. Apakah perempuan boleh jadi pemimpinnya atau tidak, itu khilafiyah. 3 mazhab mengatakan tidak boleh, masih cakupan dari ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. 1 mazhab dan beberapa mazhab yang lain yang sudah punah mengatakan boleh, yaitu mazhab Hanafi, kemudian mazhab Zohiri, Imam Ibnu Hazm, kemudian Imam Ibnu Jarir atau Bari. Mereka mengatakan wanita boleh menjadi pemimpin untuk hal-hal yang bukan kaitannya Imamul A'zam. Apa dalil mereka? Yaitu Umar bin Khattab pernah mengutus seorang wanita jadi pemimpin pasar. Jadi ketua PD Pasar Jaya di zaman Umar adalah perempuan, baik yang di Mekah maupun yang di Madinah. Padahal di zaman Umar, para sahabat Nabi yang laki-laki dan senior kan masih banyak. Ada Utsman, ada Ali, tapi nggak ditunjuk. Yang ditunjuk adalah perempuan. Taib, itu contohnya laki-laki. Kemudian juga kita ada tambahan lain di situ dalam kitab Imam Nawawi, ya, yaitu mampu berijtihad.
mampu berijtihad, berpikir keras dan menyimpulkan sebuah persoalan dengan menggali dalil-dalil Quran dan hadis. Untuk kayak begini, kalau kita lihat dari calon-calon yang ada di masyarakat kita, sulit. Jangankan calon pemimpin, ulama aja belum tentu yang sampai mujtahid sekarang. Gitu. Jadi kayak gitu tuh, di Quran kayak begitu, di kitab-kitab para ulama kayak gitu. Nah, tentu untuk di Indonesia saya tidak mau membicarakan secara teknis dengan apa yang sekarang terjadi dengan calon yang ada. Ya, karena kita nggak lagi membicarakan secara teknis atau secara khusus tentang calon-calon yang ada yang muncul hari ini, yang calon presiden itu. Ya, kita bicara secara value-nya saja. Wallahu bisawab. Ya. Ya. Kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, di surat At-Taubah ayat 100, di situ Allah memberikan kemenangan kepada orang yang dari kelompok as-sabiqun al-awwalun wal muhajirin wal ansor walladzina taba'uhum, domirnya hum jamak, bi ihsanin radhiyallahu anhum, domirnya juga jamak, waradu anhu wa a'addalahum, domirnya juga jamak, jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada, dzalikal fauzul azim. Yang saya tanyakan adalah dhamir hum itu apakah umat Islam kita ini akan bisa masuk di situ dengan mengambil ciri beribadah seperti as-sabiqun al-awwalun. Yang pertama. Yang kedua, kenapa hari ini para ustadz, para ahli kalau menjelaskan kaitannya dengan kitab Imam Ghazali lebih banyak membahas tentang akhlak dan ibadah, padahal tadi dibahas tentang siasah. Yang ketiga, mengenai kepengurusan masjid sekecil apapun di lingkungan kita, itu ada kecenderung untuk berebut menjadi ketua DKM. Terima kasih. Ya, jazakallahu khairan. Baik, pertanyaan pertama tentang domir hum, pronomina hum di surat At-Taubah ayat 100. Wasabiqunal awwalun, orang-orang yang awal masuk Islam, minal muhajirin wal ansor, baik dari golongan muhajirin dan ansor, walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Berarti mereka ke siapa? Ke ansor dan muhajirin. Dan allazina taba'u, orang-orang yang mengikuti, ini bisa kita. Baik tabi'in, tabi'ut tabi'in, atau siapapun yang mengikuti mereka. Oleh karena itu jangan kaget kalau radhiyallahu an, RA radhiyallahu an itu sebenarnya enggak khusus buat para sahabat doang. Di kitab-kitab para ulama misalnya, ya seperti Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um, itu di covernya ditulis Imam Syafi'i radhiyallahu an, Imam Malik radhiyallahu an, Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an. Kenapa? Di ayat ini disebutkan orang yang ngikutin mereka bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Maka Allah meridhoi mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Artinya yang ngikutin para sahabat, siapapun itu, mau di zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in atau zaman selanjutnya kayak kita, asal ihsan, kita berhak mendapatkan radhiyallahu an. Dan radhiyallahu an itu bukan pemastian tapi doa. Semoga Allah meridhoinya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua tentang rebutan DKM Pak ya tadi ya. Oh, kitabnya Imam Al-Ghazali. Kenapa di Indonesia khususnya ya masalah Imam Al-Ghazali itu selalu dikaitkan dengan masalah akhlak melulu. Ya Pak ya, tentang akhlak terus ya. Ya karena memang kitab beliau Ihya Ulumuddin yang setebal itu rata-rata membicarakan masalah akhlak. Walaupun bukan hanya akhlak sebenarnya, tapi nuansa akhlaknya kental dari awal sampai akhir. Bab tentang ilmu ngomongin akhlaknya juga, adabnya juga. Bab tentang masyarakat ngomongin akhlaknya juga. Bab tentang keluarga ngomongin akhlaknya juga. Termasuk bab tentang politik atau negara dia ngomongin akhlaknya juga.
Sehingga wajar kalau kemudian branding tentang Imam Al-Ghazali di tengah masyarakat Islam adalah ngomongin tentang akhlak. Tapi itu di Ihya Ulumuddin ya. Di kitabnya yang lain seperti Al-Munqidh Minad Dhalal itu berisi tentang filsafat. Kemudian Tahafut Al-Falasifah, kerancuan filsafat, itu koreksi dia untuk para ahli filsafat. Ya. Kemudian Kimia Us-Sa'adah, kimia kebahagiaan. Itu membicarakan tentang masalah spiritualitas dan akhlak juga. Ya, betul. Jadi emang secara umum beliau seperti itu. Tapi ada kitab-kitab fikih beliau, Al-Basit, Al-Wajiz, dan kitab usul fikih, Al-Mustasfa. Nah, ini yang bagian yang banyak orang lupakan. Banyak orang lupa kalau Imam Al-Ghazali juga ahli fikih begitu. Baik, itu kenapa Al-Ghazali terlanjur dibrandingkan dia membicarakan akhlak, karena emang banyak sekali tentang hal itu dari beliau dan itulah yang sering diterjemahkan ke bahasa kita. Yang ketiga tentang rebutan DKM. Ya, saya lihat ada beberapa faktor ya. Yang jelas kayaknya bukan faktor uang, DKM emang nggak ada duitnya. Ya, dia bukan wilayah yang basah. Ya, tapi karena faktor, mohon maaf, itu masjid jadi ajang rebutan beragam macam fikroh dan harokah. Beragam fikroh dan gerakan Islam. Kelompok A, kelompok B, kelompok C. Mereka semua ingin menjadi leading atau leader di situ. Yang dengan itu mereka jadi punya kuasa untuk menentukan siapa ustadz, siapa pembicara, siapa khotib Jumat yang ada di masjid itu. Dan bagi saya ini nggak sehat. Harusnya masjid itu milik umat semua. Jadi jangan sampai kayak begitu ganti ketua DKM atau ganti bagian ibadah biasanya yang nanti menentukan jadwal khotib, pas dibaca ini bukan dari kita nih, dicoretin semua. Semuanya harus yang dari dia kenal aja. Seakan-akan ustadz di luar golongan dia semuanya batil semua. Ini juga nggak boleh. Ya, karena kalau dia berpikir kayak begitu, seakan-akan Allah hanya menciptakan orang pinter di kelompoknya dia doang. Ya, padahal orang pinter, orang soleh, orang baik, orang berilmu itu banyak, bukan hanya di satu kelompok saja. Atau mungkin saya nggak tahu, ada faktor lain mungkin yang kita nggak tahu. Kalau di kampung-kampung sih biasanya kalau rebutan DKM itu mungkin ada DKM atau masjid itu milik keluarga. Ya, milik keluarga. Ya, dari mulai kakeknya tingkat kelima, mungkin zaman Belanda baru nyampe, terus hingga sampai sekarang harus dia. Nah tiba-tiba ya mungkin ada renovasi segala macam, ada masa-masa reformasi lah, ganti pengurus. Nah cucu-cucunya ngelihat sejarah, loh ini kan masjid dulu kan dipegang sama kakek saya, sama buyut saya, kok sekarang nggak ada, dia bikin gerakan supaya kembali ke saya, misalnya gitu kan. Ada rebutan lagi dan seterusnya. Ini juga bisa terjadi emang. Nah kalau udah kayak gitu bagi saya juga nggak sehat. Itu masjid ya, apalagi namanya Al-Mulk, kerajaan. Masjid namanya kerajaan jadi cocok begitu. Kayaknya kalau bukan dia nggak sah jadi pengurusnya gitu. Oleh karena itu jamaah sekalian, harusnya kalau jadi pengurus masjid itu yang pertama adalah ikhlas. Bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk menunjukkan kami kelompok yang paling kuat dan benar secara pengaruh di situ, tidak. Ya harusnya begini. Anda punya kapasitas dan Anda ikhlas menjalankannya, Anda layak dibanding saya. Tawadhu kita, nggak rebutan. Ya apa sih yang ingin dicari, kan nggak ada apa-apa gitu. Yang penting kita menjadi membuat umat itu nyaman sholat di masjid kita, umat itu betah dan kegiatan itu jalan, makmur, semarak. Siapapun orangnya, saya rela jadi prajuritnya. Gitu, bukan harus saya yang jadi pemimpinnya. Tapi siapapun pemimpinnya, yang penting masjid ini makmur, saya siap jadi prajuritnya. Harusnya begitu. Wallahu a'lam. Baik, cukup ya. Oh iya, mohon maaf, ini ada. Baik, pertanyaannya, sedekah dianjurkan ke anak yatim. Ada suatu rumah, 2 anak yatim dipimpin seorang Pak Haji. Beliau mengajarkan sedekah ke anak yatim dan amalan lain yang aneh. Ini anehnya pakai tanda kutip. Jamaahnya banyak, YouTube-nya rame. Jadi penasaran orang. Apalagi nih? Contoh amalan yang aneh yang diajarkan yaitu
Misal mau doakan anak agar masuk kerja di Pertamina. Disuruh begini. Ibunya, ya Allah. Ibunya colek kelamin ibu sendiri. Kok sampai kayak begitu? Lalu peperin ke anak ibu sambil ngucap keterima kamu nak di Pertamina, diulang sampai 3 kali. Terus misalnya mau jualan online, sedekah ke anak yatim, terus di rumah colek alat kelamin ibu. Ini kok begini melulu? Ini kayaknya penyakit ini mah. Peperin ke HP-nya, nanti jualan lancar, ya Allah. Ini kayaknya nggak usah pakai dalil-dalil, kita juga paham. Ini gimana Pak? Hah? Aneh nggak nih? Aneh ya? Menyimpang nggak? Menyimpang udah. Ya udah, jadi ini mah nggak usah pakai dalil lagi ini. Ya saya rasa orang awam juga ngerti ini menyimpang. Kalau ada kayak begitu ya udah dah, kita tinggalin aja udah. Ya terlepas dia ustadz terkenal atau enggak gitu ya. Ya kalau dia udah aneh-aneh tinggalin aja, begitu ya. Baik, itu aja. Mari, ya gimana? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi menyangkut masalah kecenderungan tadi ya. Ini berkaitan juga dengan saudara kita di Gaza yang sekarang tertindas dengan kezaliman Zionis Yahudi. Beredar di medsos, kita dianjurkan untuk tidak membeli produk-produk yang merupakan itulah bagian dari bisnis orang-orang Yahudi. Dan itu banyak sekali produknya di Indonesia dan bahkan menjadi konsumsi sehari-hari. Contohnya Pepsodent aja, produk-produk dari Unilever. Kemudian makanan di situ sudah ada disampaikan McDonald menyumbang 120.000 paket untuk tentara Palestina, tentara Yahudi. Nah, karena kalau kita membeli produk mereka berarti kita ada kecenderungan kepada Yahudi itu. Nah, untuk hal ini bagaimana Tad? Karena ini konsumsi sehari-hari bagi kita. Atau seruan ini kita dukung sama-sama. Terima kasih Tad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, tentang masalah memboikot produk-produk yang keuntungannya untuk Zionis. Ya, berita kemarin mungkin sebagian Bapak Ibu dapat ya, bahwa McD menyiapkan ribuan paket makan untuk tentara Zionis. McD sana ya, bukan McD di Indonesia, sampai berapa ribu gitu kan. Jadi gini, ada hukum dasar, ada hukum istisnaat. Apa hukum dasar? Hukum awal. Hukum awal jual beli bisnis sama orang kafir boleh nggak? Boleh. Tapi kalau dalam situasi peperangan lain lagi hukumnya nanti. Untuk melemahkan, dan ini bagian dari strategi, boleh kita nggak mau beli apa-apa dari dia. Kalau memang kita bisa mandiri. Untuk bagian-bagian yang kita bisa mandiri, punya alternatif sendiri, jangan ke mereka. Dan ini terbukti efektif. Tahun 72-73 waktu perang Arab Israel juga yang merebutkan kembali Golan dan Sinai, itu mampu mengalahkan Israel. Israel menang tahun 67 memang, tapi tahun 72-73 aja itu berhasil dikalahkan lagi. Karena apa? Karena dulu orang Islam kompak. Ada fatwa boikot produk mereka, ada fatwa boikot minyak dijual ke mereka, sehingga pesawat-pesawat Israel saat itu nggak bisa terbang, minyaknya nggak bisa, nggak dapat pasokan, kalah mereka. Ini kalau kompak. Tapi hari ini kan nggak sekompak kayak dulu, ya boikot. Nanti ada ucapan. Kalau di boikot, ntar mereka makan apa? Yang kerja di situ kan orang Islam juga. Yang teriak boikot, puyeng juga. Oh iya, gimana itu ya? Baik, oleh karena itu jamaah sekalian, saya cenderung untuk masalah ini, semua hal yang bisa kita boikot, boikot. Gitu. Ya, produk-produk apa kayak mau odol, mau sabun, mau sampo, apalagi susu, kan banyak ya. Selama ada alternatif yang gak ada kaitan dengan mereka, kita pakai alternatif. Tapi kalau belum ada alternatif dan memang kita masih tergantung karena gak ada alternatif, maka mau gak mau kita boleh. Ya karena emang gak ada pilihan. Contoh, kita perang lawan mereka pakai medsos juga gak? Apa medsosnya? Facebook. Facebook punya siapa? Yahudi. Kan gitu, lu anti Yahudi pakai Facebook. Ya kita nggak usah ragu bilang, iya
gue nyerang musuh pakai senjata musuh. Begitu jadi logikanya, kan logika perang. Kita menyerang musuh pakai senjata yang diproduk oleh musuh sendiri. Facebook memang dari orang Yahudi. Twitter sekarang yang punya siapa? Elon ya? Elon Musk apa dia? Yahudi juga? Ya, kita pun juga bisa menggunakan Twitter untuk membela Palestina. Jadi walaupun itu produk Yahudi dan kita belum ada alternatif, gak apa-apa untuk menyerang mereka juga gitu. Sekali lagi ini masalah boykot itu sifatnya memang tidak mutlak. Kalau memang ada yang kita mampu boykot, kita nggak pakai produk mereka. Tapi kalau ada bagian yang memang kita nggak bisa lepas darinya karena belum ada alternatif, maka hal itu ma'fu anhu, itu bagian yang dimaafkan oleh syariat. Baik, itu dulu ya. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.